Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eskia Syauluna Dalimunte dengan NIM C24012411071 dari kelompok 2 Praktikum Biologi Perikanan. Pada video kali ini, saya akan mengulas materi yang kami pelajari pada saat Praktikum Biologi Perikanan yang dilaksanakan pada Sabtu 6 September 2025 yang mempelajari materi mengenai reproduksi. Adapun tujuan dari dilaksanakannya praktikum ini adalah untuk memahami mengenai tingkat kematangan suatu gonad dari suatu jenis ikan. Pertama-tama, saya akan bahas mengenai tingkat kematangan gonad. Tingkat kematangan gonad atau disingkat dengan TKG merupakan tahap tertentu perkembangan gonad sebelum dan sesudah ikan memijat. Setiap ikan memiliki tingkat kematangan gonad yang berbeda. Pada ikan yang memiliki hidup yang pendek, tingkat kematangan gonadnya jauh lebih cepat dibandingkan dengan ikan yang memiliki hidup yang panjang. Tingkat kematangan gonad dapat ditentukan melalui dua cara, yaitu secara morfologi dan secara histologi. Pengamatan secara morfologi merupakan pengamatan yang dilakukan berdasarkan ukuran dari gonad tersebut yang diamati secara visual. Pengamatan secara morfologi merupakan pengamatan yang dilakukan berdasarkan ukuran gonad tersebut yang diamati secara visual. Sedangkan pengamatan secara histologi merupakan pengamatan dengan cara mengamati perkembangan gonad melalui fase perkembangan sel dari gonad tersebut. Selanjutnya, terdapat indeks kematangan gonad atau disingkat IKG atau bisa disebut GSI, yang merupakan nilai dalam persen sebagai hasil perbandingan berat gonad dengan berat badan ikan. Pertumbuhan IKG akan sama dengan tingkat kematangan gonad. Penentuan indeks kematangan gonad dan tingkat kematangan gonad sangat penting karena dengan ditentukannya ini kita dapat memprediksi musim pemijahan, lama pemijahan dalam suatu siklus. Selain itu, ada juga rasio kelamin yang merupakan bagian dari jantan atau betina dari populasi. Selanjutnya ada fekunditas. Fekunditas merupakan jumlah telur ikan. Fekunditas sendiri dibagi menjadi 3, yaitu fekunditas mutlak, fekunditas total, fekunditas nisbi. Fekunditas nisbi sendiri merupakan jumlah telur per satuan berat atau panjang. Setelah itu ada fekunditas mutlak yang merupakan jumlah telur masak sebelum dikeluarkan pada saat akan memijah. Yang terakhir ada fekunditas total yang merupakan fekunditas telur keseluruhan yang dihasilkan selama hidupnya mulai dari produksi pertama hingga produksi yang terakhir. Ada pula tujuan dari praktikum fekunditas adalah untuk mengetahui jumlah telur ikan yang telah masak serta mengukur telur ikan untuk mengetahui perkembangan individu menjelang pemijahan. Terdapat 3 metode untuk menentukan fekunditas ikan. Metode kerja pertama adalah metode gravimetri. Metode gravimetri merupakan metode yang dilakukan dengan cara menimbang berat bobot gonad ikan. Metode yang paling akurat adalah metode gravimetri. Mengapa? Karena metode gravimetri ini menunjukkan langsung angka yang dihasilkan dari saat kita menimbang berat dari gonad ikan tersebut. Metode yang kedua adalah metode volumetrik yang dilakukan dengan cara mengukur volume gonad. Lalu yang terakhir ada metode kerja gabungan merupakan metode perpaduan antara metode gravimetri dan metode volumetrik. Lalu bagaimana sih kegiatan praktikum yang kita lakukan? Pertama-tama kami berkumpul di MSPI untuk melakukan absen, mengumpulkan modul, tugas-tugas, dan mendapatkan materi dari abang kakak. Selain itu, kita juga mengerjakan kuis di dalam MSPI. Setelah rangkaian di MSPI selesai, kami mobilisasi menuju ruang praktikum Bioper. Kelompok saya dibagi menjadi 3 untuk pengukuran gravimetri, volumetri, dan gabungan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengeringkan gonad dari cairan formalin. Setelah itu, timbang gonad menggunakan timbangan digital. Setelah ditimbang, potong gonad menjadi 3 bagian, yaitu anterior, middle, dan posterior. Anterior merupakan bagian awal, middle merupakan bagian tengah, dan posterior merupakan bagian terakhir. Untuk metode gravimetri, setelah itu mereka memburai telur ikan menggunakan aquades di dalam cawan Petri. Setelah menimbang bobot ikan sebesar 0,1 gram. Setelah didapatkan data-datanya, mereka menghitung fekunditas dari telur ikan tersebut. Setelah itu untuk metode kerja volumetri, setelah menghitung bobot ikan, mereka mengukur aquades ke dalam gelas ukur sebanyak 5 mili dan memasukkan
donat ikan yang setelah dipotong kecil-kecil ke dalam gelas ukur tersebut. Lalu dihitung penambahan volume. Setelah itu, donat dipindahkan ke cawan Petri untuk diburekan dan diambil data jumlah telur ikan. Untuk metode yang terakhir, yaitu metode gabungan antara gravimetri dan volumetri, setelah bobot ikan diukur, dimasukkan ke dalam gelas ukur aqua sebanyak 5 ml, lalu dimasukkan donat ikan per subbagian dan diburekan di dalam gelas ukur. Setelah diburekan di dalam gelas ukur, pindahkan ke dalam cawan Petri, lalu diambil menggunakan pipet dan diteteskan di atas trash bag sebanyak 20 tetes untuk dihitung juga jumlah telur ikan di dalam tetesan tersebut. Setelah didapatkan data jumlah telur ikan, maka dapat dilakukan analisis funditas. Setelah itu, data-data yang tadi kami dapatkan kemudian dimasukkan ke dalam sheet data per kelompok dan dikumpulkan di GCM. Segitu saja rangkaian praktikum yang kami lakukan di Lab Biopa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.